Jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Ketika tungku spiritual suci kembali ke tubuhnya, api emas kemerahan melelehkan rumah pertama Long Hao Chen dan Chai Er hampir seketika, membuatnya langsung jatuh ke bawah. Dari efek api sinar matahari yang tiba-tiba, apa yang tersisa dari pakaiannya terbakar, tidak meninggalkan apapun. Secara kebetulan, nyala api emas kemerahan itu membentuk layar yang sempurna, sehingga hanya siluetnya yang bisa dilihat samar-samar, membuat situasinya terlihat tidak jelas. Hao Yue menatap Long Hao Chen. Kepala cahaya kecil paling melotot, dengan intens memancarkan gelombang ketidakberdayaan dari matanya, sebelum sekali lagi berbaring di bawah, dan menutup keenam matanya. Bola api sinar matahari yang serupa muncul di atas kepala Hao Yue, bergerak berirama. Namun di saat-saat terakhir itu, semua orang bisa dikatakan cukup santai. Chen Ying-er menepuk dadanya, menarik McDool si babi kecil yang bersembunyi di belakangnya ke dalam pelukannya. Penggabungan dengan tungku spiritual sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun peri elemen cahaya ini sangat kecil, dia sebenarnya sangat kuat. Lin Xin berkata, inilah yang dibawa oleh kualitas moral. Hal-hal baik terjadi pada orang baik. Kapten melepaskannya, tetapi dia memilih untuk kembali. Apa itu jika bukan kualitas moral? Han Yu tetap diam di sisinya. Kecuali Chai Er, dia adalah satu-satunya yang tahu tentang status Long Hao Chen sebagai putra cahaya. Melihat api sinar matahari yang memancar dari tubuh Long Hao Chen, dia hanya bisa merasakan kekaguman penuh. Han Yu, sepertinya saya harus mengerahkan lebih banyak upaya, jika tidak, saya tidak akan pernah mengejar ketinggalan dengan Master. Namun, rasa iri yang membara dalam dirinya hanya berlangsung selama beberapa detik. Segera duduk bersila, dia memasuki kondisi meditasi. Aura cahaya yang pekat itu, bagaimanapun, memiliki banyak manfaat baginya. Adapun yang lain, meskipun tidak memiliki atribut cahaya, mereka masih cukup akrab dengan cahaya. Aura cahaya yang begitu kuat memiliki berbagai manfaat untuk kultivasi mereka sendiri. Hanya Chai Er yang tidak mulai berkultivasi. Esensi murni cahaya yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikandung oleh barang hidup. Semua tentara bereaksi, dan Gao Yingji, yang baru saja pergi, segera merasakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Hao Chen menyatu dengan tungku spiritual elemen cahaya? Tanpa ragu-ragu, Gao Yingji segera berbalik, memilih untuk tinggal di dekatnya setelah memeriksa situasi tempat tinggal. Setiap orang mengambil waktu yang berbeda untuk menyatu dengan tungku spiritual. Ada berbagai tingkat penggabungan, menghasilkan tingkat afinitas yang berbeda dengan tungku spiritual. Itu terutama terjadi pada peri elemental yang tingkat penggabungannya sangat dalam, menghasilkan bantuan yang lebih besar dari peri elemental, dan tingkat penggabungan secara alami tergantung pada persetujuan peri elemental kepada pemiliknya. Faktanya, kontrak dengan tungku spiritual hidup semacam ini adalah tipe tuan dan pelayan. Jika kontrak semacam ini dipaksakan, kekuatan peri elemen cahaya itu akan melemah, dan tentu saja, jika peri elemental tidak bekerja sama dengan pemiliknya, kecepatan kemajuan penggabungan mereka akan terpengaruh. Jadi, tidak ada yang tahu berapa lama Long Hao Chen perlu bergabung dengan peri elemen cahaya. Mereka hanya bisa menanggungnya dan menunggu dengan sabar. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Api sinar matahari yang menyulut tubuh Long Hao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Gao Yingji membuat keputusan cepat untuk sementara menangguhkan partisipasi pasukan pemburu iblis ke-1 dalam misi apapun, meminta mereka tinggal di tempat tinggal mereka sendiri. Tidak ada yang keberatan dengan masalah ini. Prioritas pertama tim adalah membiarkan Long Hao Chen menyatu dengan tungku spiritual elemen cahayanya. Ini bahkan lebih penting daripada tempat pertama dalam kontes tim. Pada hari ke-7, Sima Xian berhasil menerobos, mencapai langkah ke-5. Tetapi ketika mereka mencapai hari ke-10, semua orang mulai merasakan ketidaksabaran. Mereka tidak hanya mulai mengkhawatirkan peringkat untuk kontes tim, tetapi juga tentang keselamatan Long Hao Chen. Gao Yingji memberitahu mereka bahwa secara umum, penggabungan dengan tungku spiritual yang tidak berada di peringkat 10 besar tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Tapi itu sudah 10 hari, dan tubuh Long Hao Chen masih sepenuhnya tertutup oleh api sinar matahari. Pemimpin, tolong lindungi Hao Chen. Ada yang harus kulakukan, Chai Er meminta Gao Yingji. Gao Yingji tampak terganggu. Apakah kamu harus keluar? Pergilah. Apakah kamu ingin seseorang menemanimu? Bagaimanapun, Chai Er buta. Chai Er menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja sendirian. Saat dia berkata begitu,
dia mendorong pintu terbuka dengan tongkat biru di tangannya. Dibandingkan dengan yang lain, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi Long Hao Chen. Jika Long Hao Chen benar-benar dalam bahaya, Hao Yue pasti tidak akan tidur nyenyak di samping. Meskipun yang lain masih merasa sedikit khawatir tentang situasi Long Hao Chen, mereka menanggungnya dengan sabar dan memilih untuk menunggu. Chai Er berjalan perlahan, tetapi tidak mengambil jalan yang salah, langsung menuju ke bawah, sebelum dihentikan oleh seorang prajurit. Saya Chai Er dari pasukan pemburu iblis ke-1, dan menuntut untuk bertemu Komandan Lan Yanyu. Menghalangi jalannya, seorang prajurit mengangkat alisnya, maaf, tapi tidak ada orang yang bisa dengan mudah pergi menemui Komandan Lan. Suasana di pegunungan pengusir iblis sudah tidak tegang seperti di masa lalu, tetapi karena kepala militer Zheng Lingxin saat ini tidak dapat memimpin pasukan, Lan Yanyu yang sudah bertindak sebagai pemimpin resimen penyihir, secara alami memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kalau begitu aku akan pergi kepadanya sendiri. Tongkat bambu Chai Er memukul tanah, setelah sedikit mengangkat kepalanya, niat membunuh yang terkonsentrasi segera muncul darinya. Di hadapannya, prajurit itu merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan mundur beberapa langkah karena takut. Tapi niat membunuh Chai Er tidak diarahkan padanya. Setelah waktu yang singkat, para petugas bereaksi dan beberapa siluet berpakaian hitam bergegas keluar, tiba di depan Chai Er. Beberapa pria berpakaian hitam maju dari belakang Chai Er, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka memberi hormat kepada Chai Er dengan hormat. Bawa aku menemui Komandan Lan Yanyu, suara Chai Er tetap sedingin sebelumnya. Pegunungan pengusir iblis dianggap sebagai kota asasin, lokasi kuil asasin, mungkin tentara biasa tidak mengenalnya, tetapi para asasin itu pasti mengenalnya. Chai Er, bagaimana kamu datang? Melihat gadis muda itu, Lan Yanyu yang kelelahan segera menjadi sangat terkejut, tapi melihat tubuh Chai Er yang lemah, dia tidak bisa menahan rasa sakit untuknya. Bagaimana kabarnya? Chai Er bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu bertanya tentang ayahmu? Lan Yanyu tampak kosong, merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Chai Er tidak mengatakan apa-apa, dan tidak mengangguk, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang. Lan Yanyu buru-buru menjawab, dia sudah bangun. Hanya saja, kamu juga tahu tentang efek samping dari tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak dia sekarang. Tidak apa-apa karena dia tidak dalam bahaya. Chai Er berbalik. Tongkatnya mengetuk tanah saat dia berjalan ke arah lain. Tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak memiliki rahasia lain. Itu adalah bahwa ketika digunakan sepenuhnya, itu memiliki kemungkinan 1 kesempatan dari 1000 untuk mengubah pengguna menjadi bodoh setelah kembali ke akal sehatnya. Chai Er, Lan Yanyu memanggilnya, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Chai Er menghentikan langkahnya, punggungnya masih menoleh ke arah ibunya. Apakah ada hal lain? Maukah kamu ikut denganku untuk melihat ayahmu? Chai Er berdiri di sana dengan tenang, dan setelah mengambil 10 napas dalam diam, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya, iya. Hampir seketika, air mata menetes dari mata indah Lan Yanyu. Sudah 11 tahun, sejak putri mereka yang berusia 3 tahun diambil dari mereka, dan menghabiskan 2 tahun dalam keadaan koma. Sejak saat itu, dia baru saja berlatih, memutuskan semua hubungan dengan mereka, seolah-olah mereka menjadi orang asing. Dan ini pertama kalinya, terlepas dari kenyataan bahwa dia sedingin sebelumnya, dia masih setuju untuk melihat ayahnya Zheng Lingxin. Ini adalah bukti bahwa kita masih ada di hatinya. Pada saat ini, serangan iblis baru saja ditolak, dan tembok kota-kota pengusir iblis untuk sementara dalam ketenangan. Lan Yanyu merasa bersemangat, dan bahkan mencoba memanfaatkan situasi dengan meraih tangan putrinya. Tapi Chai Er melakukan gerakan menghindar yang lembut, meningkatkan jarak di antara mereka berdua. Aku tahu jalannya, dibesarkan di kota ini, dia sangat akrab dengan tempat itu. Lan Yanyu terlihat sedih dan menyeka air mata dari wajahnya, di sisinya, dia melihat putrinya yang agak lambat yang berjalan maju dengan goyah, dan air matanya tidak bisa membantu tetapi jatuh sekali lagi. Dia masih anak-anak tapi dia mewarisi beban seperti itu, menderita terlalu banyak rasa sakit, dan dia sangat kurus. Lan Yanyu benar-benar ingin memanjakan putrinya, memeluknya. Tapi dia tahu bahwa Chai Er tidak akan membiarkan dirinya dipeluk. Ibu dan anak perempuannya berjalan selama hampir setengah jam sebelum tiba di rumah mereka. Halaman ini milik kuil asasin, tetapi biasanya, Zheng Lingxin jarang kembali ke kediaman mereka. Sebagian besar waktu, dia akan tinggal di kantornya. Tetapi setelah menggunakan tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak, situasinya saat ini harus dirahasiakan. Tidak ada yang diizinkan untuk mengetahuinya. Jadi dia secara alami telah dikirim kembali untuk beristirahat di sini, di tempat Chai Er dibesarkan.
Tanpa perlu Lan Yanyu mengatakan apa-apa, Chai Er bisa membayangkan di mana Seng Lingxin berada, setelah melewati halaman dan memasuki taman belakang. Tepat ketika dia berjalan ke depan tanpa tergesa-gesa, sebuah suara mengganggu langkah kakinya. "Kakak perempuan, kamu kembali." "Siapa kakak perempuan ini?" Kata kekanak-kanakan ini diucapkan oleh suara dewasa Seng Lingxin, yang cukup untuk memberi siapapun sensasi aneh yang tak. Chai Er perlahan berbalik, dia buta. Tetapi dia merasakan bahwa pembicara dari kata-kata ini ada di depan pintu. Diam-diam, dia menatapnya. "Sudah 7 hari sejak ayahmu kehilangan kesadaran, dia akan memulihkan 1 tahun kenangan setiap hari. Sekarang, dia memulihkan ingatannya hingga dirinya yang berusia 5 atau 6 tahun. Jika dia tahu bahwa kamu setuju untuk kembali dan menemuinya, dia pasti akan sangat gembira." Chai Er diam-diam berjalan ke Seng Lingxin, dan tiba-tiba merasa bingung. Sama sekali tidak yakin apa yang harus dia katakan kepada ayahnya hanya dengan ingatan seorang anak berusia 5 tahun. "Kakak, bisakah kamu menemaniku bermain bersama?" Seng Lingxin berdiri, mencengkeram tangan Chai Er dan mengayunkannya. Wajah Chai Er tampak kosong, tetapi dia tidak berusaha menjauh. Dia masih ingat bahwa selama beberapa hari sebelum Long Hao Chen menyerap peri elemental, dia memberitahunya setiap hari tentang tugas, bahwa setiap orang memiliki tugas yang berbeda, dan beban berat mereka sendiri untuk dipikul. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beban ini kurang lebih terlihat tergantung pada orangnya. "Kakak perempuan, bagaimana mungkin kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah karena kamu mengenakan kerudung di wajahmu, dalam keadaan berusia 5 tahun? Seng Lingxin terus menanyainya, penuh rasa ingin tahu. Dia menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut, tetapi Chai Er tidak menunjukkan reaksi apapun. Seng Lingxin jelas merasa bahwa dia agak tidak tertarik, dan bergegas untuk lari ke sisi Lan Yanyu. Kakak perempuan itu tidak berbicara sama sekali. "Bisakah kamu bermain denganku?" Memegang tangan lebar suaminya, Lan Yanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke pelukannya dan menangis dengan keras. Suami yang begitu heroik yang secara tak terduga telah direduksi menjadi keadaan ini oleh efek samping dari tungku spiritual, bagaimana mungkin dia bisa merasa baik-baik saja? "Jaga dia dengan baik, aku pergi dulu." Saat dia menggunakan kecepatan terbesarnya untuk meninggalkan tempat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kebencian yang dia rasakan untuk orang tuanya tampaknya telah sangat melemah. Meninggalkan halaman dan mengambil rute untuk kembali ke tempat tinggal, Chai Er menemukan untuk beberapa alasan bahwa perasaan menindas yang dia miliki jauh di lubuk hatinya juga tampaknya telah sangat berkurang, sampai-sampai dia merasa sedikit lebih lelah dan santai, kecuali sejak dia bersama dengan Long Hao Chen. Ini adalah pertama kalinya emosi semacam ini muncul dalam dirinya sejak dia menjadi Putri Suci Samsara. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata Long Hao Chen, pengampunan adalah tentang memaafkan orang lain, tetapi juga tentang memaafkan diri sendiri. Dan Chai Er pun kembali ke kamar tim pasukan iblis nomor 1. Pada saat itu, semua orang di tempat tinggal mata mereka tertuju pada api sinar matahari yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen. Dan dibandingkan dengan sebelum Chai Er pergi, perbedaan besar adalah bahwa api sinar matahari di tubuh Long Hao Chen sekarang secara mengejutkan telah terbentuk, tiba-tiba mengembun menjadi api yang mengeluarkan penampilan malaikat yang terlihat samar-samar. "Apa yang terjadi?" Chai Er bertanya pada Gao Yingji. Gao Yingji menjawab, "Jika saya tidak salah menebak, peri elemen cahaya yang menyatu dengan Hao Chen seharusnya sedang menjalani proses evolusi." Dia benar, peri elemen cahaya memang berevolusi. Pada saat peri elemen cahaya menyatu dengan Long Hao Chen, dia merasakan fisik Long Hao Chen sebagai putra cahaya dan melepaskan semua kemampuan fisik dan mentalnya, berencana untuk menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Long Hao Chen. Meskipun dia ketakutan sesaat oleh Hao Yue, ini tidak dapat mempengaruhi perasaan pengakuan peri elemen cahaya untuk Long Hao Chen. Sama seperti Raja Unicorn yang pada dasarnya memiliki sifat yang baik hati, putra cahaya pasti memiliki alam yang mudah didekati, dan hati emas. Ini membuat peri elemen cahaya membuang semua kekhawatirannya. Meskipun peri elemen cahaya ini dalam keadaan yang cukup lemah, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan tinggi dan tubuhnya dipulihkan dalam proses penggabungan dengan Long Hao Chen. Kemurniannya hanya kedua setelah kemurnian dalam tubuh Long Hao Chen, dan pada saat yang sama kedua entitas itu menyatu dengan sempurna, perubahan lain muncul di tungku spiritual suci. Perpaduan antara putra cahaya dan peri elemen cahaya secara alami merupakan perpaduan sempurna antara dua keberadaan murni. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang memiliki tubuh yang cocok untuk menyatu dengan peri elemen cahaya seperti dia. Tapi tungku spiritual suci Long Hao Chen juga mengalami evolusi lain, mengeksploitasi dengan sempurna situasi sebelumnya, api sinar matahari murni yang memancar dari dalamnya,
itu adalah api sinar matahari yang terus-menerus dilepaskan di luar. Penambahan peri elemen cahaya dapat dikatakan telah dengan sempurna mengembangkan fisik Long Hao Chen sebagai putra cahaya, afinitas cahayanya yang luar biasa. Selanjutnya menambahkan bantuan peri elemen cahaya, energi spiritual yang terkondensasi terlalu besar, itu tidak hanya mengubah tubuh Long Hao Chen, tetapi juga mengubah peri elemen cahaya itu sendiri. Setelah menjalani proses penggabungan selama beberapa hari, peri elemen cahaya yang akhirnya menyatu memiliki evolusi pertamanya. Peri elemental manapun setidaknya bisa berevolusi 3 kali lipat. Setiap evolusi akan sangat meningkatkan kemampuan mereka, adapun apakah mereka akan dapat terus berkembang setelah ketiga kalinya, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Tanpa ragu, semua orang di pasukan pemburu iblis nomor 1 hanya merasa senang melihat peri elemen cahaya berevolusi setelah proses penggabungan. Secara khusus, bagi Sima Xian dan Han Yu, esensi cahaya yang lebih kaya berarti bahwa kecepatan kultivasi mereka akan meningkat lebih besar lagi. Setiap orang memperoleh beberapa manfaat, bermandikan aura cahaya, tubuh mereka dan atribut energi spiritual mereka akan mendapatkan beberapa peningkatan, hanya dengan efek positif. Tapi tidak ada yang menyangka evolusi Long Hao Chen akan memakan waktu selama ini. Ketika mereka mencapai hari ke-24, perubahan muncul pada api sinar matahari merah keemasan yang menutupi tubuhnya, tiba-tiba berubah menjadi api suci berwarna emas yang megah. Faktanya, api suci adalah kemampuan yang kuat yang hanya dimiliki oleh para ksatria dari langkah ke-7, dan selanjutnya, api suci yang menyala di Long Hao Chen ini terlalu besar. Pada saat ini, esensi cahaya telah mengambil bentuk peri yang berbeda, peri api yang diperbesar yang luar biasa, mengambang di punggungnya. Ini menyiratkan bahwa peri elemen cahaya Long Hao Chen memulai evolusi keduanya. Ini adalah putra cahaya yang tangguh. Dan api suci ini bertahan sampai hari ke-49, duduk bersila, Long Hao Chen tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda membuka matanya, dia membuka mulutnya, dan tiba-tiba, api suci yang mengelilinginya terhirup ke dalam tubuhnya, akibatnya melemahkan aura cahaya di tempat tinggal. Perubahan mendadak segera membangunkan semua orang dari kondisi kultivasi mereka. Mata mereka menatap Long Hao Chen pada saat yang sama. Pada saat ini, dengan percikan cahaya terang dari dadanya, sepertiga dari cahaya keemasan sepanjang 1 meter muncul di depannya, dan dengan mantra yang tajam dan jelas, cahaya terang menutupi tubuh Long Hao Chen, membentuk baju besi emas, memecahkan situasi canggung dari pakaian Long Hao Chen yang terbakar. Dan dari dadanya, peri elemen cahaya yang menyatu sempurna muncul, hanya saja, dia saat ini menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Pertama, ada perubahan penampilannya, peri elemen cahaya awalnya mengeluarkan pancaran putih, tetapi sekarang berubah menjadi emas dan penuh dengan aura suci, tubuhnya juga tumbuh menjadi sekitar 2 kali ukuran sebelumnya, terlihat sekarang hampir nyata, dan di antara alisnya, permata cemerlang telah muncul, membuatnya semakin gagah berani. Di punggungnya, kedua sayap transparannya saat ini telah berevolusi menjadi 2 pasang, membuat siluet terbangnya terlihat lebih stabil. Tapi perubahan terbesar bisa dilihat di mata emasnya yang lemas, di dalamnya, semua jejak kesuraman dan kelemahan telah benar-benar hilang, pupil matanya bersinar cemerlang, memberikan perasaan mulia dan sakral, tanpa terlihat sombong, tetapi sebaliknya lembut, seolah-olah riak emas meluap dari dalamnya. Dengan ringan mendarat di bahu Long Hao Chen, dan mengucapkan beberapa kata dalam bahasa peri sebelum menyentuh pipi Long Hao Chen. Api suci berangsur-angsur surut, membiarkan baju besi emas yang sepenuhnya terkondensasi dari esensi cahaya Long Hao Chen terlihat lebih menyilaukan. Dan dengan demikian, terlepas dari kenyataan bahwa 49 hari telah berlalu, tubuhnya sebersih dan semanis sebelumnya. Saya telah membuat semua orang menunggu cukup lama, cahaya terang di mata Long Hao Chen. Sima Xian tertawa terbahak-bahak, itu tidak lama sama sekali kok. Jika bukan karena dukungan penggabungan Kapten, saya tidak tahu berapa lama waktu yang akan saya ambil untuk menerobos ke langkah kelima. Dapat dikatakan bahwa selain dirinya sendiri, orang-orang yang paling diuntungkan dari evolusi ini adalah Sima Xian dan Han Yu. Secara khusus, Sima Xian telah menembus langkah kelima dan akhirnya memperoleh internal cair energi spiritual. Gao Yingji menyatakan kepadanya, sambil tersenyum, kamu akhirnya bangun. Meskipun demikian, kamu memberi saya terlalu banyak kejutan bagus. Peri elemen cahaya tiba-tiba berevolusi 2 kali. Kapan lagi saya melihat ini? Saya bahkan belum pernah mendengar tentang hal semacam ini terjadi sebelumnya. Sepertinya hubungan antara kalian berdua bukanlah hubungan biasa. Dengan mengangkat tangannya, peri elemen cahaya yang terhubung secara mental terbang ke telapak tangannya, mengincar peri cahaya yang cantik,
Long Hao Chen tersenyum, dia memberitahuku bahwa namanya Yating. Selamat telah memperoleh tungku spiritual kedua Anda Tuan, Han Yu berkata kepada Long Hao Chen sambil tersenyum. Chen Ying'er mengerutkan kening dengan prihatin, tapi aku tidak menerobos, mengapa saya tidak memiliki atribut cahaya? Wang Yuan menjawab, kamu pemanggil adalah eksistensi yang dekat dengan tipe non-elemen, karena kamu dapat memanggil makhluk dari begitu banyak jenis yang berbeda, elemen seperti apa yang kamu inginkan? Setelah dipengaruhi oleh aura suci Long Hao Chen, Chen Ying'er masih membuat kemajuan yang cukup cepat. Beberapa lusin hari yang lalu, dia sudah mencapai langkah kelima. Sayangnya, dia tidak beruntung dengan Sima Xian. Belasan hari ini, dia tidak berhasil menembus ke langkah kelima, setelah tidak dapat dari awal hingga akhir untuk membuat cairan energi spiritual internalnya, dia sekarang adalah satu-satunya yang masih berada di langkah keempat dalam tim. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terburu-buru? Dengan wajah lelah, Lin Xin duduk di tempat tidurnya. Kapten, alangkah baiknya jika Anda benar-benar bisa menggunakan api suci, kemudian, pembuatan pil saya akan jauh lebih mudah, aku hanya lelah sampai mati, akhir-akhir ini. Begitulah adanya, selama hari-hari ini, yang paling lelah di antara mereka adalah dia. Lin Xin tidak mengabdikan dirinya sendiri dengan pikiran tunggal untuk berkultivasi, tetapi juga untuk meramu pil dan melakukan bisnis. Setiap 1 atau 2 hari, dia akan pergi ke kota, melakukan bisnis lelang.